Hai guys, kita mau tutorial kapsi. Ada yang pernah dengar kapsi? Nah, kapsi itu bekam di bagian kaki. Kapsi bekam di bagian kaki. Kok saya ngomongnya ini? Ngomongnya tuh kalau di video suka begitu. Ya udah bekamin aku. Ini guys caranya. Ini aja nih. Saya sini. Caranya kita lihat kaki-kaki. Titiknya itu banyak guys di sini. Harusnya videonya di sini. Ya kan? Ada yang pegang harusnya. Di sini ada. Di sini. Dan di sini titiknya banyak. Kita bekam aja. Tiaranya nih. Iya sih. Harusnya ada yang megang jadi bisa kelihatan gitu. Masih ada satu lagi. Tapi ini mah percobaan lah. Percobaan nggak serius bikin. Serius terapa? Ya jelek lah orang kondisinya nggak memadai. Apaan bikin konten ini dia jelek gini. Maksudnya tuh nggak jelas katanya. nggak ada- Jelas ini ya, ngebekam. nggak ada persiapan gitu. Maksudnya kalau benar-benar serius kan diliatin gitu. Liatin dong, liatin. Ya. Ya, saya diliatin gitu maksudnya titik-titiknya gitu, bukan kita nerangin aja dia malah bengong. Nah, mana titiknya, mana kakinya katanya. Ini harus Ya lepas mulu itu gimana sih tukang bekam? harus pakai ini apa sih namanya, lotion. Harus pakai lotion. Pakai lotion. Ini kan percobaan bukan untuk serius banget. Ya, serius sih mbak. Sini Bukan nih. biru kan? Iya, aku kan bisa biru sih. Coba aku di situ deh, biru nggak? Kegedean itu yang kecil ya. Di sini titiknya ada loh. Nah, nanti kalau ke tarik ke pijat. Cuma nggak begitu terasa ya, karena kecil kan. Coba kita agak pinggiran biar lebih kena titik di ujung. Ini pas ya. Ini coba ke ini. Caranya biru. Ini kalau kondisinya kayak gini berarti emang lagi sakit, kurang fit badannya. Kalau ini mah kayaknya enggak, sehat-sehat aja deh. Oke, kondisinya lagi fit kan, enggak lagi sakit. Kamu udah sekian. Iya, udah kangen. Kalau lagi sakit ya kayak gini bentuknya. Terus terasa sakit ya kalau dibekam ini. Harus sekalian dibanyakin orang. Bisa habis. Tunjukin dulu. Sebenarnya nggak usah lah bikin khusus ngomong aja. Papa kaki ntar pas jalan nggak bisa jalan, tekan-tekan.
Oh iya sakit ya. Ada bekasnya ya. Kalau di tapak kaki ya. Kan dibolong-bolongin. Iya. Iya. Perjalanannya sakit banget. Paling tidak ini luka-luka. Kalau kan ini kan sering Aku suka nontonin itu bapak nggak? Enggak. kadang-kadang nonton, kadang-kadang nonton. Tapi rajin Umi ngupload terus. Emang aku suka, jadinya aku selalu ada waktu, padahal masih sibuk. Ya udah nggak apa-apa, itu makin banyak tuh subscribe-nya. Keren banget, maksudnya makin banyak. Ya saya masa mau nontonin terus kan? Ini waktu saya habis. Nonton dulu. Tonton. Mau kerja, nonton dong. Tuh keringetan kan? Nah ini anginnya keluar, iya. Keringetan. Tuh, jadi mah sehat tuh. Begini. Beneran. Nah di titik ini ada juga nih. Cuma kalau kecil nggak mempan, kalau caranya biar kena ya, biar kenanya apa sih namanya maksimal, yang gede di sini, yang di sini. Nah nanti kena semua, aku yang kecil kurang mempan dia. Nah, kalau yang gede tuh terasa tarik semua. Dan kepijat di bagian sini, kepijat, ketekan, ya kan? Sama, mesinnya kayak refleksi juga. Saya belum praktekin kayak gini aja nih sama customer saya. Buat praktekin kayak gini. Sebenarnya kan mereka udah tahu kan. Kalau ada nilai ada uang tambahan bisa. Kalau bekam kan murah harganya, bukan murah. Orang cuma bekam itu cuma gocap. Iya, bekam kok murah banget ya. Iya. Makanya saya nangis kalau bekam. Saya juga nggak pernah bekam, saya ngurut aja. Dan lebih sembuh, lebih cepat murut daripada bekam. Sebenarnya sih lebih maksimalnya tuh di Bekam itu sebetulnya bagusnya ya untuk mengeluarkan darah kotor itu. Jadi habis dibekam, ditonjok-tonjok, dikeluarin darahnya itu. Tapi kalau ngilangin angin nggak terlalu juga, masih bisa hilang angin dengan dikerok. Iya, dibekam kan cuma bagian-bagian burundal-burundalnya kan. Cuma bekam itu ya bagus buat kayak kita sekarang ini, maksudnya untuk pribadi, maksudnya untuk diri sendiri, belum ada orang lain yang nolongin, ya bagus untuk sendiri gitu. Untuk darurat lah. Tapi kalau untuk customer, untuk cari uang terlalu murah. Susah, dia juga menganggapnya wah nggak keluar tenaga ini, bekam doang ringan. Terus waktunya lebih lama. Bekam itu berapa biji begini kan dia berapa menit ya kan? Di sini aja ditungguin sama aja, menurut 1 jam bekam juga bisa 1 jam bisa lebih. Tetep tuh. Iya makanya waktu kita habis kan. Makanya aku nggak ngambil layanan bekam. Ya lebih baik keluar tenaga tapi singkat ya, daripada nggak terlalu capek tapi waktu kita sama dapatnya juga nggak seberapa. Tapi kadang aku ngebekam customer aku, dia punya sendiri, tapi ya bayaran aku dihitung per jam aja tetap. Iya. Jadi tambahan mijat misalkan 1 jam berapa, dia mijat udah 1,5 jam atau 2 jam. Terus dia itu nambah pengen bekam, ya aku hitung aja dari awal berapa jam aku mijat. Ada tuh langganan aku yang enak banget. Tuh biru kan. Biru ini tarik semua. Harusnya divideoin kan kalau kaki seberatnya. Pasti orang-orang penasaran pengen tahu seperti apa, kan nggak ada loh, cuma saya doang yang kayak gini.
yang bekam-bekam biasa juga nggak ada di bagian kaki. Siapa yang bekam bagian kaki? Cuma saya doang. Karena saya punya ide-ide aja, ditempelin, terapin. Itu kalau kakimu satu lagi sebelah sana juga sama, biru kayak gitu bisa. Sama. Kalau ini kayak gini, di sini juga sama. Tapi kamu nggak sehat tuh. Iya emang gitu. Saya kan udah bilang tadi banyak anginnya. Dari sini nggak sehat. Tukang urut juga nggak sehat. Ya iya, makanya saya mau urut udah nggak maksimal. Nggak sehat. Biru lah. Tapi kalau di bagian sini cepat, misalkan biru nih dibuka, udah cepet hilang birunya. Kalau di punggung itu lama, Nggak hilang. nggak hilang. Kalau di punggung tuh biru kan, hilang langsung. Udah itu doang. Tapi keluar anginnya, sedot, udah sedot, iya. Terus keringetan, udah sehat. Udah ngefek banget jadinya. Apa sih namanya? Ada reaksinya, ada manfaatnya. Keluar hawa. Ini ketekan, itu kan ada titik apa kan, jadi ketekan di sini ke refleksi, makanya kata saya nggak jadi dengan refleksi. Nanti kita lagi posisinya kayak gini, posisinya. Nanti ntar di videoin kaki satunya ya, ntar dideketin videonya yang kaki satu. Nah baik, terus pijat lagi ya. Saya lebih enak yang gede sih daripada Kamu kok kecil-kecil kayak gini. ini bisa sampai bekasnya kayak gini sih, mesinnya gimana? Atau Enggak, itu memang udah lama ini beli di temen, udah nggak pakai. Nah ini yang baru yang baru. Ada pecah yang lama tuh. bekam kaki sendiri tuh ya. Kalau ada anginnya tuh merah. Dikit. Merah nggak? Enggak ya? Enggak. Nggak ada angin nih dong. Iya, saya sebutkan gitu. Nah, ini kok bisa sehat-sehat apa? Kenapa ya? Aku Jarang bergadang atau memang makannya rutin? Bukannya rutin. kalau kamu kalau mijat rasanya gimana? Nah, Kalau mijat, sebenarnya kita capek kan karena kita mijat orang. ini Jadi yang harus kita kuasai itu saat mijat orang. tetap aja saya masuk angin. Ada triknya. Bukan capek karena mijat, masuk angin. Di jalan kena angin, masuk angin. Kamu jarang pakai jaket kali. Kalau aku kalau pergi tuh Lihat aja jaket saya mahal kayak gitu. Tebal, Tapi bagus. tembus nggak? Ya nggak tahu. Ya maksudnya ke anginnya tembus Ya nggak? buktinya masuk angin, nggak tembus. Tapi kan jaket kamu 300.000, masa tembus? Sama jaket aku yang 60. 500.000 nge. 600. Buset. Beli jaket 600 masih tembus, gimana sih? Iya, makanya kata saya apalagi nggak pakai jaket. Langsung badan saya kena angin. Bisa bengkak badan saya kena angin. Melayang ngomongin. Jadi bola. Tapi rasanya gimana, dingin pas lagi bawa motor itu apa namanya, tetap dingin, ada angin masuk atau enggak? Iya mungkin ya emang karena anginnya pada masuk ke dalam. Terus kamu kan nggak selalu pakai jaket kalau pergi naik motor, iya nggak? Iya. Kalau aku mau deket mau jauh aku pakai jaket, aku nggak bisa. Jadi apa? Aku selalu pakai jaket parasit, pegal. Kalau dari pola makan juga nanti ngaruh kayaknya dari pola makan. Kamu telat makan? Bukan telat makan, makannya tuh nggak teratur kayaknya. Makannya tuh apa aja kayaknya. Gorengan, ini. Nah gorengan itu tuh yang bikin. Yang nggak bikin masuk angin lah gorengan mah. Ada juga bikin sariawan. Ngaruh, beneran ngaruh. Makan gorengan, kolesterol. Nah, terus berat di sini, akhirnya angin udah masuk. Ngaruh, beneran.
Kamu nggak makan nasi sehari 2 kali ke 3 kali? Saya udah jadi orang Eropa kayak jarang makan nasi. Iya, Kenapa? nggak tahu kenapa jarang mau makan nasi, Oh, jarang-jarang. jadi makan kamu kayak orang ngemil doang gitu? Iya, misalkan makan ayam, udah bakso, gitu kan. Jadi makan nasi tuh jarang-jarang. Tapi sehari sekali ada? Ya ada, harus sekali makan nasi. Makanya nggak tahu kenapa nggak. Emang kita mijet juga kadang-kadang bisa menyebabkan kita masuk angin ya, angin dari customer masuk ke kita. Ini ngobrol seputar mijat ya, tentang angin. Angin apa? Angin puyuh. Angin topan, Topan. angin tornado masuk. Ya kadang emang kalau kita mijit customer itu suka mental gitu ya. Customer lagi masuk angin, kita pun bisa kadang-kadang ke bawah masuk angin kan. Kalau customer kita kerokin atau kita urutin, kita pun berdahak-dahak ya tuh kan. Ya caranya kalau saya ya kita mau mijit itu pertama baca basmalah dulu ya kan, setelah selesai baca alhamdulillah. Terus jangan lupa kalau habis mijit itu kita kan habis kena minyak ataupun kita habis megang customer, itu tuh jangan lupa cuci tangan. Iya minyak. Jangan lupa pokoknya kita sebelum makan apapun tuh harus cuci tangan. Itu kalau kita cuci tangan nggak bersih aja, penyakit customer tuh pindah ke kita. Iya, saya kok sering ya pindah ke saya gitu. Iya, jangan lupa cuci tangan. Kadang-kadang kan kita pulang nggak cuci tangan di rumah customer, terus kita langsung naik motor, terus kita lapar atau pengen minum di luar, langsung kita main makan, main beli, itu jadinya nyamber ke kita penyakitnya customernya. Dia nular ya. Nular. Jadi caranya ya kita harus, makanya saat corona itu wajib cuci tangan tuh ya bagus banget. Begitu juga tukang pijat harus cuci tangan. Mau sebelum mijat, setelah mijat tuh harus cuci tangan. Kalau sebelum mijat kan untuk kebersihan customer. Setelah mijat cuci tangan pakai sabun bersih, menghilangkan minyak di tangan-tangan kita itu, yaitu untuk kebersihan kita supaya penyakit dari customer tidak pindah ke kita gitu. Jadi kalau bayarannya mahal ya, 1 juta gitu ya, bayarannya 100.000 misalkan. Nolongin orang minta 1 juta. kita misalkan mijit orang, bayarannya nggak seberapa. Terus kita jadi menularkan penyakitnya ke kita minta pijit ke orang mahal. Itu orang kita. Gimana mau kaya? Habis mijit dapat uang, mijit lagi ke orang, hilang uangnya. Gimana itu? Kamu sering mijit ke orang lagi ya? Iya. Kalau aku hampir nggak pernah loh. Ya iya makanya kan, kalau nggak pernah kan berarti beruntung. Ya karena itu tadi harus ada trik, mijit orang itu capek. Kita kadang kalahnya itu di tangan, di pundak, di pinggang, kalahnya tukang pijit itu. Karena kita ngeluarin tenaga banget. Di sini ini yang harus tenaga, keluarin dulu tenaga dalam. Tahu nggak tenaga dalam? Kayak mana tenaga dalam? Saya kalau lagi ngomong misalkan ini kenceng banget bu, gitu ya kata bapak-bapak. Iya pak, saya udah ngeluarin tenaga dalam, kata saya. Dia ketawa, tenaga dalam katanya. Saya percaya katanya kalau ibu ngeluarin tenaga dalam, kalau ibu nggak megang saya, tapi saya berasa dipijat. Baru itu tenaga dalam. Kata aku, kurang asem nih. Nggak dipegang, terasa dipijat, baru itu tenaga dalam. Kalau masih dipegang, katanya bukan tenaga dalam. Padahal maksudnya kita udah sekuat tenaga yang mau mijit orang yang keras gitu kan, yang orangnya memang kulitnya kuat, jadi kita harus ngeluarinnya kenceng banget. Itu kan udah kayak orang pakai tenaga dalam kan, sekuat tenaga. Ya saya pernah tuh mijit ya, sekuat tenaga tapi nggak berasa sama orangnya. Saya kan capek sendiri jadinya. Terus pas dibayar, nggak sabar, ya ampun, gua udah keringatan dari
udah capek banget, gue kapok kan mijitin dia, gue udah capek. Oke kapok. Ya maksudnya capek banget gitu rasanya ya, udah ngeluarin tenaga, perasaan, tenaga gede gitu kan. Nggak taunya nggak pakai tenaga dalam mungkin ya, jadi nggak berasa, nggak ngefek sama dia. Akhirnya kan dia, ih apaan sih, nggak terasa banget, padahal kita udah keluarin tenaga banyak kan, sekuat-kuatnya. Nggak taunya nggak berasa sama dia. Akhirnya dia bayarannya juga nggak seberapa. Yang ampun kata saya udah capek-capek banget ngeluarin tenaga semua. Nggak taunya nggak ngefek sama dia. Akhirnya dia nggak menghargai. Kapoklah saya. Tapi sesuai harga kan, sesuai tarif kan, tapi Enggak, dia ngasihnya tuh sekedarnya lah. bukan sesuai tarif. Atau dia kamu nggak dikasih tip doang, apa emang sekedarnya? Sekedarnya. Sekedar. Sekedarnya nggak dikasih tips segala kan. Saya buset. Kata saya nyiksa saya ini bapak. Terus udah itu kamu nggak pernah mijet dia lagi? Dia kan juga nggak manggil. Ya gimana nih, nggak terasa. Kamu kapok karena bayarannya kecil, kamu udah ngeluarin tenaga dalam, dia kapok aja. Ya begitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah di situ. Sama-sama kapok. Ya mungkin si bapak butuh orang yang mijetnya keras, jadi kamu nggak berasa. Ya kamu sebagai tenaga kamu udah mentok di situ, udah keluarin banget gitu. Sama-sama nggak puas ya. Iya, nggak dihargai saya. Berasa nggak dihargai, ya ampun kata saya. Mendingan mijit bayi lah. Tenaga kecil juga langsung berasa sama dia. Ya iyalah, aku tenaga besar dipencet. Anak orang dipencet, anak orang namanya. Penyet betul. Makanya kembali lagi ke niatnya, mijet itu tarifnya. Ya dia niatnya nyari duit nih. Niatnya dapat duit. Ya bukan cuma nyari duit, nolongin orang dulu. Jadi kadang-kadang orang kan ada yang ngasihnya besar, ada yang kecil. Iya, kalau orang nggak punya mainnya orang kaya nih. Harusnya ngasihnya jutaan nih. Ih, orang kaya. Mobilnya aja berjejer. Uang punya miliaran. Kalau dia itu nggak pernah manggil aku lagi, karena semenjak suaminya meninggal itu kayak hemat kali. Betul, mungkin jarang di situ kali. Mungkin di Jogja atau di mana. Oh, Karena dia suka tentu. kasiannya. Dia, tapi ya dia teman-temannya banyak, dia punya hiburan sendiri. Suka Dulu yang kita main mijet, dia sampai berantem sampai pingsan ya. Dia berantem sama suaminya. Kitanya nggak jadi mijet, dipanggil lagi suruh mijet. Kamu mah nggak dipanggil ya? Padahal bapak manggil itu loh waktu itu sampai dikerokin sama aku. Kamunya langsung pulang. Masa? Iya, waktu itu kan mereka berantem, terus kan si ibu pingsan, terus kan akhirnya aku dipanggil lagi, katanya ibu jadinya mau mijet gitu ya. Waktu itu kan kita mau mijet berdua kan, terus udah itu kamunya udah pulang, akhirnya si bapak kerok aku. Karena dia memang pengen dipijet, nyariin kamunya udah gak ada. Tapi saya udah selamat, udah dapat duitnya. Dapat duit transfer dari si ibunya. Oh, dikasih? Kasih kan? Oh. Belum tahu spotnya berapa miliar gitu. Kalau berapa miliar lu nggak tinggal di kontrakan ya lah. Iya lumayan lah istilahnya ngasihnya. Oh. Tapi emang itu pelanggan emang baik banget sih orang. Serius, cuma itu doang kayaknya yang baik. Yang begitu semuanya juga baik, cuma duitnya nggak banyak. Iya. Duitnya, Cuma itu dong yang duitnya baik. bukan untuk kita, duitnya Iya. mah banyak, bukan untuk kita tapi untuk yang lain. Tapi dia si ibu hiburannya suka ke golf loh, ini mainnya Mas, ke golf.
Ya emang suaminya juga golok waktu itu. Dia kerjaannya pun golok. Tapi orang-orang kaya itu mainnya golok ya. Ya udah kita main golok yuk jadi orang kaya. Sekali-kali sekali-kali permainan orang kaya. Iya kalau orang kaya mainnya golok. Kalau kita mainannya adu gundu. Tapi kenapa ya? Karena ini kali ya, bagus gitu suasananya. Kan merah. Nah kalau di sini merahnya langsung hilang. Cuma kalau di daerah yang lain merahnya membekas. Kalau disebutkan di sini, kalau emang sih merah, cuma membekas dia, nggak mudah hilang. Merah ya jadinya. Tapi ada efeknya, agak enakan gitu. Terasa ringan. Ada orang ya, saya waktu kapan tuh ya dibekam sama anak kan main kesini dibekam itu kemarinnya habis dibekamnya sama mereka main lagi suruh bekam lagi karena saya kerja di sini kan masih kurang fit ya bekam sampai numpuk loh punggung saya itu penuh bekaman karena kan bekam 1, 2, 3 jejer 5 berantakan hasil bekaman itu ditumpuk habis bekam nih tumpuk lagi habis bekasnya bekam ditumpuk lagi ini kayak apa ya bentuknya tuh gimana sih Maksudnya ada bekasnya sekarang juga? mungkin ya bilang lah udah berapa hari udah beberapa hari yang lalu. Saya pernah lihat tuh ada orang di makam tuh numpuk banget nih numpuk banget makanya saya ngikutin dia untuk tumpukinnya biarin badannya kurus tapi ya bekannya numpuk banget. Sebenarnya di bekas tuh bagus-bagus aja sih walaupun membekas juga mengatakan itu yang namanya angin ya masuk lagi pasti walaupun udah dibekam gitu masuk lagi makanya gimana caranya supaya nggak masuk ya Kamu masuk angin bagi kamu terasanya tuh gimana? Masuk angin itu yang seperti apa? ya masuk angin itu kalau dikerok selalu merah Bukan. Masuk angin tuh ada perasaan, ada memang masuk angin. ini Tahu memang nggak ciri-ciri masuk angin tuh apa? Kayak gimana? ya ciri-ciri masuk angin ketika dikerok sedikit merah Oh, udah selalu bukan itu. nggak selalu gimana yang namanya angin itu bikin merah kulit. Maksudnya kalau cuma itu doang nggak masalah, nggak usah terlalu dipikirin. Ya kalau parah pasti ke tubuh juga merasa nggak nyaman, nggak enak. Nah, yang namanya masuk angin pasti ada rasa nggak enak. Kalau udah parah, ya lebih parah lagi nggak enak nih. Misalnya kayak pegel-pegel di sini tuh ada anginnya nih, ada anginnya, pegel-pegel di punggung, di tangan, sakit, linu, segala macam itu ada anginnya. Kalau dikerok pasti merah. Bukan masalah angin doang kalau kayak gitu mah, ada urat-urat yang merontok, ototnya keluar dari tempatnya, pegel. Kalau bener-bener angin itu, tahu nggak rasanya yang bener-bener angin? Nih misalkan kamu di sini nih, ini rasanya celkit-celkit, sakit, celkit-celkit, terus perut kembung, di mana aja di sini rasanya tuh kayak celkit-celkit, tahu nggak celkit-celkit apa sih? Iya, ke bentur-bentur atau ke gesek-gesek atau ke Enggak, jadi kita hawanya juga kayak orang apa namanya, kayak orang mual. Terus di sini itu apa namanya, di sini kebanyakan apa di ketek apa di punggung tuh udah rasanya kayak cekit-cekit. Kalau cuma